Pada hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan video kemarin. Setelah di video sebelumnya kalian semua melihat sebuah kedatangan sosok yang tidak terduga di depan Orochimaru dan Madara. Sumire akhirnya muncul dan akan menjelaskan banyak hal mengenai para Otsutsuki tertinggi. Madara kemudian berkata, sepertinya ini akan menjadi perbincangan yang sangat penting. Baiklah, aku akan mendengar semuanya dari Sumire. Kakashi yang ada di samping Madara langsung duduk dan bersandar pada tubuh Kuchiyose Aoda. Aoda berkata, apakah kita memang perlu sesantai ini? Karena aku cukup khawatir bila mana musuh tiba-tiba datang ke sini. Sumire membalas, itu tidak akan pernah terjadi. Aku datang ke sini benar-benar dengan perhitungan yang sangat sempurna. Para Otsutsuki tertinggi tidak akan keluar dari dimensinya, karena ada beberapa alasan. Jadi aku akan membicarakan semuanya pada kalian. Orochimaru menjawab, selama ini kita semua kesulitan untuk mencari tahu tentang para Otsutsuki, bahkan asal-usulnya. Tapi sekarang kau sudah tahu semuanya Sumire, dikarenakan informasi yang akan kau katakan pada kami semua adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi kita harus menghubungkan percakapan ini kepada seluruh shinobi yang ada di planet bumi termasuk Boruto. Supaya mereka semua mengetahui dan kau tidak akan menjelaskan beberapa kali pada mereka. Setelah Orochimaru memberikan saran ini, Madara langsung mengaktifkan Rinnegan-nya dan berkata, Kuchiyose no Jutsu. Madara memunculkan satu elang hijau yang cukup besar. Madara membuka portal dimensi dan memasukkan Kuchiyose elang tersebut yang mengarah ke desa Konoha untuk memberikan semacam informasi dari Madara. Setelah beberapa saat elang Kuchiyose itu pergi, adegan memperlihatkan ke desa Konoha yang dimana pertarungan Naruto dengan Otsutsuki Ryu terus terjadi semakin dahsyat. Naruto yang baru selesai mengeluarkan serangan langsung melirik ke arah samping kirinya. Naruto melihat portal dimensi muncul. Dari portal tersebut keluar elang milik Madara yang mendarat di depan Naruto. Elang Kuchiyose milik Madara ini ternyata bisa berbicara. Dia berkata, Hokage ketujuh, ini adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu. Aku adalah Kuchiyose elang yang akan selalu setia kepada Uchiha Madara. Aku disuruh olehnya untuk menemuimu. Naruto yang mendengarnya menjawab, apa yang mau Madara sampaikan padaku? Elang Kuchiyose menjelaskan, berikan satu kata milik Kashinkoji padaku, karena di tempat Tuan Madara, kata itu sudah hancur, jadi tidak ada komunikasi yang aktif ke planet bumi termasuk ke lokasi Sasuke. Karena komunikasi harus segera dihubungkan dengan semua orang. Hal itu disebabkan Sumire berhasil menjalankan misi rahasia yang kau perintahkan di masa lalu. Setelah Naruto mendengar penjelasan dari elang Kuchiyose ini, wajah Naruto langsung tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, Sumire, kau berhasil melakukannya. Misi rahasia yang aku berikan padamu sudah berjalan sekitar hampir 2 tahun. Sekarang kau berhasil melakukannya dengan baik, aku sudah tidak sabar ingin mendengar semua informasi yang kau dapatkan. Naruto yang telah berkata demikian di dalam hatinya mulai menunjukkan tangannya ke belakang. Naruto berkata kepada elang Kuchiyose, kau pergi ke dekat patung Hokage. Di sana Kashinkoji sedang bersembunyi bersama Hidan dan Eida. Kau bicaralah dengan dia. Elang Kuchiyose tersebut akhirnya pergi dan terbang ke lokasi Kashinkoji. Elang Kuchiyose milik Madara sampai di depan Kashinkoji dan mencengkramkan kakinya pada sebuah batu. Kashinkoji berkata, elang ini adalah Kuchiyose legendaris yang ada di dalam gulungan klan Uchiha. Aku baru pertama kali melihatnya secara langsung. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Elang Kuchiyose Madara menanggapi, oh begitu ya, kau tahu padaku. Aku adalah elang Kuchiyose yang dimana umurku sama dengan Gamamaru Katsuyu dan Hakuja Sanin. Kami berempat adalah sahabat yang selalu bersama dari ribuan tahun lalu. Aku disuruh Madara ke sini, cepat berikan satu kata milikmu padaku. Kashinkoji masih belum mengerti dengan ini semua, sehingga Kashinkoji malah bertanya kembali, apa yang Madara rencanakan, jelaskan padaku sekarang juga. Elang Kuchiyose ini marah dan berkata, sialan malah banyak bertanya, kita tidak punya banyak waktu. Cepatlah lakukan karena nanti kau akan tahu semuanya. Kashinkoji yang mulai berekspresi kesal membentuk segel jari tangan untuk memunculkan satu kata kecil. Kata tersebut naik ke tubuh elang Kuchiyose. Elang ini membuka Rinnegan dan masuk ke dalam portal dimensi untuk kembali ke tempat Madara. Setelah itu, elang milik Madara akhirnya sampai kembali di tempat Kakashi Madara serta semuanya. Katak yang dibawa oleh elang ini langsung melompat karena dikendalikan oleh Kashinkoji dari planet bumi. Kashinkoji langsung terkejut karena ada Sumire di dekat Orochimaru Madara dan Kakashi. Kashinkoji bertanya melalui katak yang dia kendalikan, Madara apa maksudnya ini? Madara menjawab, Kashinkoji apakah kau tahu di mana Sasuke saat ini? Jika katamu masih terhubung dengan Sasuke, berikan aku titik koordinatnya sekarang juga.
Kashin Koji yang mendengar permintaan Madara langsung menuruti keinginannya, sehingga Madara mengetahui titik koordinat dimensi yang menjadi tempat keberadaan Sasuke Itachi dan kloningan Boruto. Dikarenakan Madara sudah tahu titik koordinatnya, maka Madara sekarang bisa merasakan cakra Sasuke dengan jelas. Alasan Madara meminta satu kata kepada Kashin Koji adalah, karena kata tersebut mempunyai cakra yang terhubung ke planet bumi, sehingga Madara akan segera melakukan strategi pintarnya kali ini. Madara membuka Rinnegan Dewa Otsutsuki hingga Rinnegannya berubah menjadi warna biru. Madara mengakses komunikasi pikiran yang dimana kekuatan ini adalah milik Dewa Otsutsuki yang tersimpan di dalam Rinnegannya. Madara ternyata bisa menciptakan komunikasi pikiran seperti Jogan Boruto dan Shintenshi no Jutsu. Madara menghubungkan komunikasi ini kepada Sasuke Itachi, bahkan kepada seluruh shinobi yang ada di planet bumi. Sekalipun keberadaan mereka semua berbeda dimensi dan beda wilayah, tetapi Madara berhasil menyambungkan pikiran alam bawah sadarnya hingga seluruh shinobi ini berkumpul di suatu tempat yang ada di dalam Rinnegan Dewa Otsutsuki yang dipakai Madara. Tempat ini adalah sebuah tempat alam bawah sadar seperti ilusi, sehingga walaupun semuanya berbeda wilayah, tetapi mereka bisa berkumpul di dalam pikiran Madara untuk saling berbicara satu sama lain. Madara yang telah melakukan hal mengejutkan langsung berkata, "Semuanya sudah aku hubungkan, apakah kalian semua sudah bisa mendengarkanku?" Minato yang ada di planet bumi langsung bisa mendengar suara Madara di pikirannya. Minato menjawab, "Uchiha Madara, apakah ini dirimu? Apa yang terjadi?" Itachi yang sedang bertarung dengan Otsutsuki Tenshiki juga berekspresi tidak biasa karena di pikirannya muncul suara Madara. Itachi berkata, "Komunikasi siapa ini? Apakah yang melakukannya adalah dirimu Madara? Apa tujuanmu melakukan ini?" Madara langsung membalas, "Semuanya dengarkan perkataan Sumire kali ini. Aku sudah menghubungkan semua pikiran kalian semua. Untuk yang sedang bertarung dengan Otsutsuki maka bertarunglah. Tapi sebisa mungkin dengarkan apa yang dikatakan oleh Sumire karena ini akan sangat penting dan tentunya akan membantu kita semua." Setelah Madara mengatakan ini, Sumire akhirnya berkata melalui komunikasi pikiran Madara yang terhubung ke semua shinobi, "Semuanya maafkan aku jika selama ini kalian tidak menyukaiku. Sebenarnya aku tidak jahat seperti yang kalian kira. Aku bergabung dengan Amado hanya menjalankan perintah dari Nanadaima Hokage untuk memata-matai Amado. Aku rela dibenci oleh siapapun demi misi ini, karena jujur saja tekad shinobiku terinspirasi dari Tuan Itachi yang rela melakukan apa saja demi aliansi." Sarada yang mendengar perkataan Sumire sontak matanya langsung menangis karena Sarada tidak menyangka hal ini terjadi. Sarada mengira bahwa Sumire adalah sosok yang jahat karena telah menghilang sejak sangat lama. Sarada akhirnya menanggapi, "Apa kau serius Sumire? Jika begitu lantas mengapa kau sempat menyerangku pada waktu itu?" Sumire menjawab, "Maafkan aku Sarada, aku melakukan itu karena di dekatku ada Amado. Sehingga mau tidak mau aku harus melakukan itu agar Amado percaya bahwa aku sangat marah padamu dan dunia shinobi. Sehingga aku berhasil membuat Amado percaya selama ini padaku, jika di antara kalian tidak ada yang percaya bahwa aku melakukan ini karena perintah Hokage ke-7. Sekarang tanyakan saja padanya karena kita sekarang sudah terhubung melalui komunikasi Paman Madara." Naruto kemudian membalas, "Sumire tenang saja, lanjutkan percakapanmu, beritahu kami semua apa saja yang sudah kau ketahui selama ini." Sumire menjelaskan, "Selama aku bersama para Otsutsuki dan Amado, ada 6 poin informasi inti yang aku dapatkan. Yang pertama adalah informasi asal-usul klan Otsutsuki waktu pertama kali lahir di alam semesta. Lalu yang kedua adalah asal-usul 13 Otsutsuki tertinggi ini terbentuk beserta tujuan yang sebenarnya. Kemudian informasi yang ketiga yaitu mengenai penyebab leluhur Momoshiki dan 13 Otsutsuki tertinggi terpecah belah, termasuk Shibai dan Dewa Otsutsuki. Setelah itu informasi yang keempat adalah mengenai siapa sebenarnya Amado dan apa hubungannya dengan 13 Otsutsuki tertinggi dan Shibai. Mereka semua mempunyai ikatan yang sangat dekat sudah sangat lama. Sedangkan informasi yang kelima yaitu terkait dimensi rahasia yang selama ini disembunyikan oleh para Otsutsuki tertinggi, yang dimana dimensi itu sebenarnya menjadi tempat penyimpanan ruh umat manusia yang terhisap ke dalam pohon dewa. Nanti akan aku jelaskan mengenai ini. Lalu ini adalah informasi yang paling penting yang merupakan informasi ke-6, karena ini berkaitan dengan musuh yang sebenarnya. Informasi yang ke-6 ini tentang kondisi para Otsutsuki tertinggi dan kekuatan yang mereka miliki. Aku sudah tahu kelemahan dan kekuatan terkuatnya. Termasuk Otsutsuki tertinggi urutan pertama, dia memang terlalu kuat. Aku juga tahu nama dari masing-masing anggota para Otsutsuki tertinggi. Bahkan mereka adalah penyebab kematian ayah Kaguya Otsutsuki. Bukan hanya itu, alasan aku pergi ke tempat Madara adalah,
Karena ternyata para Otsutsuki tertinggi mengincar Jougan dan segel Nue yang ada di tubuhku. Mereka menganggap Jougan dan tubuhku mempunyai ikatan yang terhubung ke tempat sumber kekuatan tersembunyi yang ada di bumi, sehingga mereka benar-benar mengerikan. Dari adegan ini, apakah menurut kalian Sumire mempunyai kekuatan Otsutsuki? Coba berikan analisa dan pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar guys, karena admin pribadi mempunyai teori dan pendapat mengenai hal ini, yaitu Nue yang dimiliki oleh Sumire mempunyai sebuah hubungan takdir dengan Jougan Boruto. Hal ini sudah ada di cerita Boruto dulu waktu Sumire ternyata mempunyai dimensi Shinju. Setelah itu, Sasuke yang sedang bertarung dengan Otsutsuki Tenshiki terlihat menangkis berbagai serangannya sambil mendengarkan penjelasan Sumire. Sasuke menanggapi, informasi yang sangat penting, jelaskan semuanya sekarang juga Sumire. Tapi apakah informasi yang kau temukan ini hanya ada 6 saja? Sumire menjelaskan, tentunya tidak. Aku menemukan banyak sekali hal yang mungkin akan membuat kalian semua terkejut mendengarnya. 6 informasi yang aku katakan barusan hanyalah informasi inti saja. Karena jika seluruh informasi yang aku dapatkan ini dihitung, aku telah mendapatkan setidaknya sekitar 30 informasi selama bergabung dengan Amado. Bahkan aku juga tahu kapan para Otsutsuki tertinggi akan bergerak menghancurkan planet bumi dan aliansi shinobi. Ini akan menjadi percakapan yang sangat panjang, jadi kalian bisa mendengarku sambil bertarung saja. Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai. Pembahasan kali ini akan admin tutup sampai di sini. Jika kalian mempunyai pendapat silahkan tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang mengenakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Shinobi.